فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada masuk kemana kita? Masih muka surat 18 ya. Yaitu apa? Bagaimana isim itu dikenali dan dibezakan dengan fi'il dan harf. Kata beliau, minha ma yali, di antaranya adalah sebagai berikut alamat-alamat isim. Alamat yang paling besar yang pertama al-isnadu ilaih, paling bermanfaat, yaitu disandarkannya sesuatu kepada dirinya. Seringkali yang disandarkan adalah apa? Fi'il. Wa maknahu at-tahaddusu anhu. Maknanya adalah kita membicarakan tentang dia. Tapi apa? Dengan pola fi'il. Ka qama zaidun. Qama zaidun. Kita membicarakan Zaid. Zaid itu berdiri. Baik. Bagaimana dikatakan isnad ilah, yaitu fi'il isnad, fi'il qama itu disandarkan kepada Zaid. Siapa pelaku berdiri? Oh, si Zaid. Berarti Zaid itu adalah isim. Baik. Wa Zaidun marid. Ini pola yang lain, tidak selalu fi'il. Boleh berupa isim, namun isimnya adalah isim yang sebenarnya kembali kepada makna fi'il, yaitu apa? Marid. Marid ini adalah sifat musyabbahah, menjelaskan tentang si Zaid. Berarti tatkala Zaid itu disifati dijelaskan dengan marid, maka Zaid itu adalah isim. Wa Zaidun ja'a abu. Zaid ayahnya datang. Baik. Yang beliau inginkan di sini apa? Masalah si Zaidnya itu. Lagi-lagi Zaid itu dibicarakan. Berarti Zaid itu memang isim. Karena semua peristiwa-peristiwa tadi disandarkan pada si Zaid. Fa Zaidun fi hadhil amsilah ism. Maka Zaid di dalam 3 contoh tadi itu dia isim. Kenapa? Likaunihi waqa'a mutahaddatsan an. Karena dia waqa'a terjadi dalam keadaan dibicarakan. Wa musnadan ilaih, dan sebuah peristiwa disandarkan kepada dirinya. Ini kalau satu contoh ya, satu peristiwa. Di sini ada 3 contoh ya, 3 peristiwa. Fafil misalil awal qulna innahu qam. Maka pada contoh pertama kita katakan sesungguhnya si Zaid itu berdiri. Berarti Zaid memang isim karena fi'il berdiri disandarkan kepada dirinya. Fi'il pasti perlu pelaku. Pelaku jelas isim, sebuah isim. Wa fisani innahu marid. Dalam contoh kedua peristiwanya apa? Zaid itu sakit. Berarti Zaid memang isim. Wa fisalis innahu ja'a abu. Dalam contoh yang ketiga peristiwanya apa? Ayahnya datang. Wa mithluhu kalimatu ana. Wata, demikian pula lafaz yaitu dhamir dia ana dan ta. Berarti apa? Kalau qoma jadi kumtu ana kan hakikatnya ya. Demikian pula ta misalkan anta jadi apa? Kumta, kumti misalkan. Berarti tu walaupun hanya 1 huruf dia itu adalah isim karena fi'il kum yaitu qoma disandarkan kepada dirinya. Demikian pula ti, kumti, engkau seorang wanita sudah berdiri. Ti walaupun hanya 1 huruf dia adalah isim karena sebuah fi'il qama yaitu kum tadi disandarkan kepada dirinya. Atau contoh yang akan beliau datangkan di sini, nahu fi nahwi ana akhuka. Baik, ana. Peristiwanya apa? Yaitu pemberitaan bahwasanya saya ini saudaramu. Berarti saya adalah isim. Wa kuntu. Kalau ta tati yati. Liwuqu'il isnadi wal hadisi anha. Karena penyandarannya demikian pula pembicaraan berlaku kepada kalimah tadi, kepada lafaz tadi, dhamir. Fa akhuka hadisun an ana. Maka lafaz akhuka ini
penceritaan, pengkhabaran tentang ana akhuka. Wal qiyam hadisun anitta, dan qiyam yaitu proses berdiri, ini istilahnya ya. Itu penceritaan, pengkhabaran tentang qumtu. Baik. Ini ya yang dimaksudkan dengan isnad, yaitu secara mudahnya disandarkannya sebuah peristiwa kepada lafadz tadi. Berarti lafadz tadi adalah isim. Yang kedua, alamat isim yang kedua apa? Al-khafad. Mudahnya apa? Kalau khafad ini menurut Basriyun, kalau menurut Kufiyun apa? Jar, mengalami jar. Mungkin dimasuki ba dan huruf-huruf jar yang lain, atau mengalami jar majrur, mengalami apa? Mudhaf ilaih, mengalami idhofah, atau dia naat dari sesuatu yang majrur sebelumnya. Wa huwa ibaratun anil kasrah. Khafad itu ungkapan dari dikasrohkannya huruf terakhir, atau yang mewakili kasroh. Kalau ya tergantung alamat jarnya apa, alamat khafadnya apa. Allati yuhdisuhal amil, yang mana amil si pelaku membuat itu terjadi. Au manaba anha, atau yang mewakili kasroh seperti ya misalkan, atau misalkan apa? Apalagi ya yang mewakili kasroh, intinya alamat jar seringkali memang kasroh atau ya. Ya seperti apa? Muslimina, muslimaini misalkan, atau abiha. Pakai ya. Ka kasroti dali min zaidin, seperti dikasrohkannya dal dari lafadz zaidin. Fi qaulika marartu bi zaidin, berarti zaid ini isim. Buktinya apa? Dia mengalami kasroh di paling akhirnya. Kenapa mengalami kasroh? Yaitu ada ba di situ ya. Kalau kali ini wala farqa baina ayyakunal amilu harfa, dan tidak ada perbedaan antara apakah amilnya itu huruf tadi ba itu bi zaidin, kama masalna seperti yang telah kami contohkan, au idhofah atau berupa idhofah seperti apa? Hada Abu Zaidin, ini adalah Abu Zaid, ayah si Zaid misalkan. Zaidnya majrur karena mudhof ilaih. Au tabaiyatan inda man zadaha, atau sebagai pengikut untuk orang yang menambahkan itu. Seperti apa itu? Marartu bi Fatimatal karimati, yaitu apa? Kenapa karimati? Karena dia majrur. Ya kenapa majrur? Ya karena dia sebagai naat dari Fatimah. Baik. Karena Fatimahnya majrur, maka naatnya ikut majrur. Ya ini berarti karimah adalah isim, bukan fi'il, bukan haraf ya rahmatullah. Kemudian kata beliau, muka surat yang berikutnya, waqad ijtama'at fi qaulihi ta'ala, tentang khafad, yaitu jar, boleh jadi dengan huruf jar atau dengan mudhof ilaih, atau mungkin dengan naat tabaiyah. Itu terkumpul dalam firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Fa isim bi ismi itu kenapa majrur? Majrur bil huruf, majrur bil harf wa huwal ba. Majrur karena ada ba di situ, harful jar. Kemudian Allah lafdzul jalalah Bismillahi majrurun bi idhofatil lafzi ism ilaih. Dia majrur karena lafaz isim diidhofahkan pada dirinya. Isim mudhaf, Allah lafdzul jalalah Allah mudhaf ilaih. Kemudian warrahmani, kenapa majrur? Dia majrur bit tabaiyah karena sebagai apa? Tawabi, karena li'annahu na'at, sebagai na'at. Ya ini i'rab yang paling mudah untuk ar-rahmanir rahim, yaitu na'at. Demikian pula ar-rahim sama ya. Wa qauluna au ma naba anha, ucapan kami atau yang mewakili kasrah, al-kasrah mewakili kasrah, wa dzalikal fathah. Baik, di antaranya fathah, betul. Untuk yang apa ini? Yang polanya adalah mamnu minas shoraf itu ya. Fi ma la yansharif, pada isim yang tidak mengalami insiraf, tidak mengalami shoraf. Ka marartu bi ahmada. Ini pembahasannya tentunya diakhirkan nantinya, masalah mamnu minas shoraf itu apa saja. Di antaranya adalah Ahmad, karena dia alamiah ma'a waznil fi'il. Dia nama dan polanya seperti pola fi'il, wazan af'ala, ahmada. Baik. Kemudian yang menjadi wakil kasroh apalagi? Wal ya
fil jam'i shahih. Jamak sahih maksudnya adalah jamak mudzakkar salim. Wa mulhaqati, dan yang mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Wal musanna, seperti apa tadi? Muslimah ini itu. Wa mulhaqati, dan yang disusulkan kepada isim musanna. Wal asma'il khamsah awis sittah, ya seperti yang tadi itu, abiha, akhiha, ya dia pakai iya. Kamarartu bil muslimina wa bir rajulaini wa bi abika. Baik, ini selesai yang kedua. Alamat isim yang kedua adalah jar atau khafd. Kita ambil satu lagi di sini, tanwin. Yang ketiga adalah tanwin, mengalami tanwin. Berarti kalau mengalami tanwin dia itu adalah isim. Wa huwa lughatan at-taswid. Secara bahasa tanwin adalah pembentukan suara. Wa huwa fil asl masdar nawantu, ay sawwattu, saya bersuara. Au adkhaltu nunan alal kalimah, atau makna dari nawana tanwin, nawana yunawinu tanwinan, yaitu memasukkan nun kepada lafaz tadi. Ya seperti apa? Muhammadun, belakangnya seakan-akan ada nun kan itu, tapi dia tanwin, nun. Baik, sebagai wakil dari tanwin, wakil dari nun, dikasih harokat kecil itu, tanwin itu. Baik, buah istilahan, secara istilah tanwin itu apa? Nunun sakinatun zaidah, dia adalah nun sukun yang ditambahkan. Talhaqu bil akhar, yang dia bergabung dengan yang lainnya. Waslan, apabila dia bersambung. Baik, la khatton wala khatton wa waqfan, dan apabila berhenti. Baik, secara yaitu la khatton, yaitu tidak ada tulisannya. Prakteknya tak ada nun di situ. Seperti Muhammadun, huruf terakhirnya apa? Dal, bukan nun. Kalau tapi apabila diucapkan nampak itu ada lafaz nun, nampak, maksudnya terdengar ada nun walaupun secara penulisan tak ada nun. Kalau berhenti tak nampak, kalau sudah terlanjur kalau sudah dipraktekkan ya, ra'aitu Muhammadan, kita nggak bilang Muhammadan, prakteknya nantinya ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammad. Nah, nunnya hilang apabila lafaz nunnya hilang tatkala berhenti. Tapi apabila dilanjutkan, apa itu? Seperti apa ya, biar nunnya tidak masuk kepada ro. Kalau masuk kepada ro idgham nanti tak nampak nunnya. Baik. Misalkan apa? Yaitu setelah Muhammad bertemu dengan huruf idhar, yaitu idzan misalkan. Ra'a itu Muhammadan idzan atau idza, ra'aitu Muhammadan idza qama, saya melihat Muhammad apabila dia berdiri. Nah, inilah yang dikatakan wasl, yaitu huruf terakhirnya bersambung dengan apa? Lafaz berikutnya, Muhammadan idza. Nah, muncul tanwinnya, muncul Muhammadan idza. Tapi kalau syahadat jelas tak nampak tanwinnya kan, karena buru-buru apa berjumpa ro. Asyhadu anna Muhammadar ro. Nunnya hilang langsung karena berjumpa dengan ro, mengalami idgham bila gunnah. Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau bertemu huruf idhar, masih nampak dia Muhammadan idza misalkan. Kayak inilah yang dimaksudkan, yaitu yang namanya tanwin adalah secara penulisan tak nampak, namun secara pengucapan dan bersambung dengan lafaz yang lain, tanwinnya nampak itu, nampak terdengar. Baik. Kalau berhenti tak nampak. Li ghairi taukid, tanpa ada taukid. Nahwu Zaidin wa rajulin wa sahin. Zaidin ma'ruf. Nah, ini dia isim, kenapa? Mengalami tanwin, Zaidin atau Zaidun. Tapi ini mudhaf ilaih ya, nahwu Zaidin. Rajulin ini juga isim karena dia mengalami tanwin. Sahin itu yaitu diam dari, kalau tak salah sahin diam di seluruh pembicaraan.
Ini isim fi'il amr. Muslimatin, nah ini mengalami tanwin, berarti dia adalah isim. Hina idin, nah itu ada tanwin, maka ini adalah isim. Tayyib. Kelanjutannya besok insya Allah biar tak membosankan besok-besok. Masalah nahwu malam-malam mungkin agak meletihkan. Tayyib. Walhamdulillahirabbil alamin.